Oke, halo selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa baru ya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi pertama-tama aku mau bilang terima kasih karena aku pribadi sudah diberi kesempatan untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini, begitu. Dan aku juga jujur kaget banget karena aku dikasih kesempatan untuk berbagi dan sharing pengalamanku pada pagi hari ini. Jadi, topik yang akan aku bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai sikap hedonisme. Nah, mengapa sih aku mengangkat topik ini? Karena aku rasa kalian sebagai generasi Z atau sebagai generasi muda yang baru masuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta dan sedang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya, aku rasa mungkin di dunia perkuliahan kalian pasti bakal bertemu dengan berbagai golongan atau berbagai sifat dan karakter setiap individu begitu. Jadi menurutku topik ini sangat menarik ya untuk diangkat, dan aku ingin berbagi pengalamanku gimana sih terkait sikap hedonisme ini, terutama di dunia perkuliahan. Apalagi saat ini aku sudah lulus ya 3 tahun yang lalu dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan aku dulu pernah menjadi bagian seperti kalian yang baru masuk di dunia perkuliahan. Dan menurutku di dunia perkuliahan itu cukup berbeda ya dengan masa-masa SMA, yang dimana ketika kita masuk ke dunia perkuliahan itu artinya kita lebih akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik itu lebih banyak. Nah, salah satunya ini ada berhubungan dengan sikap hedonisme. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu sikap hedonisme? Atau pasti sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengarkan atau tidak asing dalam mendengar sikap hedonisme. Oke, jadi langsung aku jelasin aja ya. Jadi, sikap hedonisme itu merupakan perilaku yang seringkali dilakukan untuk mencari kesenangan, karena artinya hedonisme itu dia itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, hal tersebut itu cenderung berkaitan nih dengan generasi muda. Kenapa aku mengatakan hal itu berkaitan dengan generasi muda? Karena pastinya teman-teman juga udah gak asing ketika mendengar istilah FOMO. FOMO itu merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, atau biasa dikenal dengan takut tertinggal atau takut ketinggalan. Nah, pasti sebagian besar dari teman-teman itu pernah nih merasa atau mengalami yang namanya itu FOMO. Oke, jadi FOMO ini menjadi salah satu hal dalam melandasi sikap hedonisme. Nah, sikap tersebut itu terkadang itu tidak dapat dihindari, karena hal tersebut itu dimana seseorang itu tidak dapat mengontrol dirinya untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Di sini aku mengkategorikan beberapa ciri yang dapat menggambarkan seseorang yang memiliki sikap hedonisme. Jadi, fondasi atau hal utama dari sikap hedonisme ini merupakan menjadi kunci utama di dalam kehidupan seseorang. Nah, biasanya orang itu akan cenderung mencari kebahagiaan demi menemukan kepuasan dirinya. Kemudian, orang yang memiliki sikap hedonisme itu akan cenderung konsumtif. Oke, kita garis bawahi ya, konsumtif. Yaitu dimana tidak mempedulikan sesuatu yang diinginkan, yaitu barang tersebut mahal atau tidak, atau penting atau tidak. Pasti seseorang itu tidak dapat memilah nih mana keinginan dan kebutuhan, sehingga orang tersebut akan cenderung untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri daripada mempertimbangkan kebutuhannya, begitu. Dan biasanya juga orang memiliki sikap hedonisme, dia itu pasti akan cenderung memiliki sifat yang sombong dan angkuh. Dan lalu yang terakhir itu adalah pasti seseorang yang memiliki sikap hedonisme itu cenderung mengusahakan agar semua
misalnya barang yang ingin dimilikinya itu pasti serba mewah. Nah, sehingga dalam hal tersebut memang ada sebagian besar yang mampu secara finansial, tetapi banyak juga yang memang memaksakan nih untuk meningkatkan standar hidupnya demi memenuhi apa yang diinginkan, begitu. Nah, dari adanya sikap hedonisme itu menimbulkan beberapa resiko atau dampak yang cukup kuat, yaitu yang pertama itu adalah boros. Ketika seseorang memiliki gaya hidupnya tinggi dikarenakan memiliki sikap hedonisme, itu maka akan timbul susah untuk mengontrol diri, sehingga terkadang uang yang dikeluarkan itu akan terkesan menjadi lebih banyak dan terbuang secara sia-sia atau terbuang secara berlebihan. Lalu yang kedua itu menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih egois karena akan memunculkan sifat individualis dan berfokus dalam mementingkan dirinya sendiri. Serta yang terakhir itu akan cenderung menjadi lebih pemalas. Karena orang yang pikirannya ingin senang-senang saja, itu akan cenderung membuang waktu. Nah, risiko-risiko tersebut itu akan memunculkan namanya ketidakseimbangan hidup. Jadi, ketidakseimbangan hidup itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena keseimbangan hidup merupakan kondisi ketika seseorang itu dapat membagi segala aspek di dalam kehidupannya itu secara seimbang atau balance, teman-teman. Ketika seseorang memiliki keseimbangan hidup, maka segala aspek di dalam kehidupannya akan menjadi lebih seimbang, terutama dalam memilah antara kebutuhan dan keinginan. Generasi Z itu membutuhkan keseimbangan hidup untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, kesejahteraan pribadi ini lahir ketika seseorang dapat menyeimbangi kehidupannya dengan baik. Ketika seseorang hidup dipenuhi dengan keborosan karena sikap hedonisme, maka kehidupannya tidak akan merasa lebih nyaman dan lebih baik, sehingga akan menghambat kesejahteraan pribadi dalam diri. Nah, pada dasarnya kebutuhan itu merupakan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Sedangkan jika keinginan itu sesuatu yang hanya kita ingini sementara waktu atau tidak benar-benar kita perlukan. Nah, sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya, yaitu ketika saya menjadi mahasiswa baru dan lulus dari dunia SMA, itu saya mengenal nih dengan istilah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah FOMO atau Fear of Missing Out, yang dimana ketika kita menjadi generasi Z atau generasi muda, yaitu akan cenderung ikut-ikutan dalam dunia perkuliahan. Atau kita memiliki nih, kita melihat teman, kok dia membeli barang itu ya, kok lucu ya barangnya, kok aku jadi pengen ikut-ikutan ya untuk membeli barang tersebut gitu. Nah, jadi karena FOMO ini sudah tidak asing nih didengar oleh kita kalangan generasi muda, jadi FOMO itu sering terjadi apalagi untuk mahasiswa baru yang baru masuk di jenjang perkuliahan. Nah, sebagai contoh, dahulu itu bukan sedahulu saja ya, sampai sekarang iPhone itu menjadi barang yang mewah nih di mata setiap kalangan. Wah, iPhone nih gitu. Nah, dulu saya menjadi salah satu orang yang ikut-ikutan ingin membeli iPhone karena saya melihat ketika saya masuk di dunia perkuliahan, teman-teman sering memakai iPhone. Nah, seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ketika kita masuk ke lingkup baru atau lingkungan yang baru, itu justru diri sendirilah yang dapat mengontrol diri atau memilah mana keinginan dan mana kebutuhan. Jika konteksnya itu iPhone, ketika kita membeli iPhone itu untuk tujuan tertentu, yang dimana misalnya dapat menunjang pekerjaan kita sehari-hari karena mungkin fitur-fiturnya dan fungsinya itu dapat membantu menyelesaikan pekerjaan kita menjadi lebih baik setiap harinya, itu merupakan suatu kebutuhan ya untuk kita. Tetapi jika kita hanya ikut-ikutan orang saja untuk membeli iPhone tersebut, maka itu sudah termasuk dan tergolong sebagai keinginan, begitu. Nah, maka dari itu di sini aku ingin mengajak kalian, yaitu mulailah dari sekarang untuk meninggalkan sikap hedonisme dan berhenti untuk FOMO, Fear of Missing Out, atau ikut-ikutan dengan orang lain. Berpijaklah pada pilihan kita sendiri
dan bijak dalam mengambil keputusan untuk memilah dan mengkategorikan keinginan dan kebutuhan. Kesejahteraan hidup ada di tanganmu sendiri. Mulailah dari sekarang untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Sekian dari saya, Margaret Laksana Saputri. Terima kasih.